A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih akan membaca kitab Li Aku Nama As-Shadiqin karya Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi. Pembahasan terakhir kita berkaitan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut dua kelompok besar, yaitu sunnah dan syiah. Dan pembahasan terakhir kita yaitu sudah sampai pada kalimat atau hadis yang berbunyi ulama ummati afdalu min anbiya'i bani Israel. Ulama umatku lebih utama dari para nabi Bani Israel, atau hadis yang berbunyi al ulama'u warasatul anbiya, atau bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kedua hadis tersebut menurut dua kelompok besar tersebut, yaitu sunnah dan syiah, sama-sama meyakini memegang kedua hadis tersebut, hanya saja berbeda penafsiran. Sebagaimana juga mereka berbeda pendapat, berbeda tafsiran dengan ayat yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang mengetahui Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Mereka berbeda tafsiran tentang siapa al-mutahharun. Oke, kita masuk pada kajian kita hari ini. Nah, berkaitan dengan dua hadis tersebut, jika ulama ahlu sunnah atau kelompok ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan kedua hadis tersebut bersifat umum, artinya semua ulama umat ini lebih utama daripada para nabi Bani Israel, atau semua para ulama itu adalah pewaris para nabi, itu menurut tafsiran kelompok ahlu sunnah. Berbeda dengan tafsiran kelompok syiah. Mereka menafsirkan hadis tersebut bersifat khusus. Jadi tidak semua ulama umat ini lebih utama daripada para nabi Bani Israel atau semua ulama pewaris para nabi. Dan tetapi menurut tafsiran syiah, bahwa yang dimaksud ulama di sini adalah ulama ahlul bait. Itu lebih utama daripada para nabi Bani Israel, atau ulama ahlul bait itu adalah para pewaris nabi. Nah, itu perbedaan antara sunnah dan syiah. Dalam kitab ini Dr. Tijani, pengarang kitab ini, lebih condong kepada tafsiran syiah, yaitu tafsiran yang menjelaskan bersifat khusus bahwa makna kedua hadis tersebut adalah bersifat khusus, yaitu ulama ahlul bait saja yang lebih utama daripada para nabi Bani Israel, atau ulama ahlul bait itu adalah para pewaris nabi. Alasan yang pertama yang disampaikan oleh Dr. Tijani adalah sebagaimana Allah Ta'ala mewariskan ilmu kitabnya itu kepada hamba-hamba pilihannya saja. Lalu kemudian lalu kemudian kita akan lanjut pada pembahasan terakhir kita, yaitu alasan kedua daripada Dr. Tijani berkaitan dua hadis tersebut. Kenapa beliau condong kepada tafsiran yang bersifat khusus, yaitu ulama ahlul bait lebih utama daripada para nabi Bani Israel, atau ulama ahlul bait adalah para pewaris para nabi. Dia mengatakan tsaniyan, yang kedua, alasan kedua adalah lau akhadna
biqauli ahli sunnati wal jamaah fi ta'mimi hadhil ayati wal ahadith ala kulli ulama'il ummah. Kata beliau, kalau kita kita terima pendapat ahlu sunnah wal jamaah tentang pengumuman atau yang bersifat umum terhadap ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini. Jadi ayat-ayat yang bersifat umum ataupun hadis-hadis yang tadi tentang ulama ummati afdalu min anbiya Bani Israel itu diartikan bersifat umum, bahwa itu ditujukan ala kulli ulama ummah, ditujukan kepada seluruh ulama umat ini, maka kata beliau la wajaba an tata'addadal ara'u wal madahib ala marril ajyal. Kata beliau, jika demikian kita terima pendapat sunnah, maka akan mewajibkan banyaknya pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab yang akan muncul di sepanjang generasi. Jadi konsekuensinya dari kita menerima pernyataan Ahlus Sunnah bahwa dua hadis tersebut diartikan sifatnya umum, maka akan mewajibkan munculnya banyak pendapat dan mazhab-mazhab di sepanjang sejarah. Wali asbaha hunaka alaful madhahib, dan juga akan menjadikan di sana muncul ribuan mazhab-mazhab jika kita terima tafsiran Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan dua hadis tersebut. Lalu kemudian beliau melanjutkan wala'alla ulama'u ahli sunnati wal jamaah tafattanu lima lihadza ra'yi min sakhafatin wa tafriqin li wahdatil aqidah. Jadi barangkali karena mereka menyadari, jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyadari terhadap pendapat ini, jadi pendapat menafsirkan dua hadis tersebut bersifat umum, tafattunu yang akan menyebabkan terjadinya fitnah dan juga akan mengakibatkan kelemahan dan juga perpecahan terhadap kesatuan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau begitu, fa asra'u ila ghalqi babil ijtihad mundu zamanin ba'id. Kata beliau, Dr. Tijani, lalu kemudian mereka buru-buru cepat-cepat menutup pintu ijtihad dari zaman dahulu. Jadi mereka buru-buru dari dahulu menutup pintu ijtihad sehingga mereka tidak bisa mengartikan atau sehingga mereka tidak bisa berijtihad. Nah, itu menurut pendapat beliau. Kita lanjutkan, amma qaulu syi'ati, adapun pendapat kelompok Syiah, wa huwa yad'u ilal wahdati wal iltifaf haula a'immatin ma'rufin khassahumullahu ta'ala war rasul. Adapun pendapat Syiah, mereka menurut Dr. Tijani menyeru kepada persatuan dan keseragaman. Jadi kata beliau, jika kita terima pendapat Ahlussunnah, maka yaitu dengan artian tafsiran dua hadis tersebut bersifat umum, yaitu bahwa semua ulama umat ini lebih utama daripada para nabi Bani Israel, atau ulama umat ini adalah pewaris para nabi. Nah, maka akan meniscayakan konsekuensinya adalah akan muncul banyak ribuan madhab, akan muncul banyak pendapat atau fatwa-fatwa. Karena demikian, lalu mereka menyadari akan bisa melemahkan kesatuan akidah mereka atau akan mencerai-beraikan kesatuan akidah mereka. Mereka buru-buru menutup pintu ijtihad. Itu menurut Dr. Tijani. Lalu kemudian beliau mengatakan, adapun Syiah
tafsiran atau ajaran mereka justru menyeru kepada kesatuan dan keseragaman yang di sekitar para imam mereka yang mereka ketahui, yaitu para imam Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taala wa rasul, yang mana Allah taala telah khususkan mereka, yaitu imam Ahlul Bait, dan juga Rasulullah telah mengkhususkan mereka bikullil ma'arif, dengan segala pengetahuan-pengetahuan allati yahtajuhal muslimuna fi kullil usur, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di sepanjang zaman. Itu menurut beliau. Nah, kalau karena diketahuinya ulama yang dimaksud di situ adalah ulama Ahlul Bait, maka fala yumkinu li ayyi mudda'in ba'da dzalika, maka tidak mungkin bagi para penyeru manapun setelah mengetahui bahwa yang dimaksud ulama itu adalah khusus ulama Ahlul Bait, an yataqawwala 'ala Allahi wa 'ala Rasul, lalu kemudian mengklaim, mengatakan dengan mengatasnamakan Allah dan Rasul, wa yabtadi'u madhaban, lalu kemudian mereka membuat hal baru, madhab baru, yulzimun nasa bi'tibah, yang melazimkan, meniscayakan, mewajibkan manusia untuk mengikutinya. Jadi dengan tafsiran yang dimiliki oleh Syiah, maka akan menutup bagi orang-orang yang ingin berbuat jahat atau orang-orang yang ingin membuat mazhab baru, itu tertutup, mereka tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ditentukan orang-orangnya yang harus diikuti, yaitu Imam Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut Dr. Tijani demikian. Fa ikhtilafuhum, maka perbedaan mereka, yaitu kelompok ahlu sunnah fi hadhil mas'alah, dalam satu masalah ini, jadi dalam masalah Imam Ahlul Bait ini atau dalam hadis ini mereka bersifat umum, ka ikhtilafihim fil mahdi, sebagaimana perbedaan ikhtilaf di antara mereka, yaitu yaitu kelompok Ahlus Sunnah fil mahdi, pada sosok Imam Mahdi, alladzi yu'minu bihil fariqan, yang sama-sama diyakini oleh dua kelompok ini, yaitu Syiah dan Sunnah. Sunnah tetap sama sebagaimana Syiah meyakini adanya Imam Mahdi, walakinnal Mahdi 'inda Syiah, akan tetapi Imam Mahdi menurut kelompok Syiah ma'lumun ma'rufun abuhu wa jadduhu, diketahui. Menurut Syiah Imam Mahdi itu diketahui, dikenal siapa ayahnya dan siapa kakeknya. Wa 'inda ahli sunnati wal jamaah, sedangkan menurut kelompok ahli sunnah wal jamaah la yazalu majhulan, masih tetap tidak diketahui. Menurut Dr. Tijani, menurut ahli sunnah yang berkaitan dengan Imam Mahdi, tetap sosok Imam Mahdinya itu belum diketahui. Wasayuladu fi akhir zaman, bahwa Imam Mahdi itu kelak akan dilahirkan di akhir zaman. Jadi belum diketahui siapa ayahnya dan siapa kakeknya. Walidzalika tara katsiran minhum idda'al mahdiyah. Oleh karena itu, engkau lihat atau kita lihat banyak di antara mereka dari kelompok Ahlussunnah orang-orang yang mengklaim dirinya bahwa dia adalah Imam Mahdi. Jadi berbeda pendapat dalam sosok Imam Mahdi pun antara Sunnah dan Syiah, itu berbeda dalam penafsiran. Jika Syiah tentang sosok Imam Mahdi sudah jelas, sosoknya sudah dilahirkan, adapun Ahlus Sunnah masih belum jelas dan ia baru akan dilahirkan, belum diketahui siapa ayahnya, siapa kakeknya. Sebagaimana perbedaan yang terjadi tentang tafsiran dua hadis yang tadi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ulama ini, kalau Ahlus Sunnah itu adalah bersifat umum, semua ulama kaum muslimin, adapun Syiah tidak. Yang dimaksud ulama di sini adalah ulama Ahlul Bait. Kemudian Dr. Tijani melanjutkan, waqad qala li syakhsiyan asy-Syaikh Ismail sahibut Thariqah al-Madaniyah. Beliau menceritakan bahwa pernah seseorang berkata kepada beliau secara pribadi, yaitu seseorang yang bernama Syekh Ismail, pendiri kelompok atau Thariqah Al-Madaniyah, berkata kepada beliau, bi annahu huwal mahdi al-muntadhar. Si sahibut Thariqah Al-Madaniyah, Syekh Ismail ini berkata kepada Dr. Tijani bahwa dia adalah Imam Mahdi al-Muntadhar.
Wa qalaha amamu shadiqin li. Lalu kemudian orang yang mengaku Imam Mahdi tersebut berkata kepada temannya Dr. Tijani yang ada di depan beliau, kana min atba'ihi, yang mana sebelumnya temannya Dr. Tijani ini adalah pengikutnya si Imam Mahdi yang mengaku ini. Suma istabsara fima ba'd. Lalu kemudian temannya Dr. Tijani ini dia sadar setelahnya bahwa itu bukanlah Imam Mahdi. Jadi itu yang beliau ceritakan kisah nyata yang beliau alami. Amma 'inda Syiah fala yumkin li ayyi mauludin 'indahum an yadda'iya dzalika. Adapun kelompok atau menurut kelompok Syiah Imamiyah, maka tidak mungkin pada sosok yang baru dilahirkan itu akan mengklaim dirinya bahwa dia adalah Mahdi. Kenapa? Karena tafsiran Syiah sudah jelas bahwa Imam Mahdi itu sudah dilahirkan, sudah diketahui ayahnya, sudah diketahui kakeknya, sehingga ketika ada kelahiran-kelahiran baru tidak mungkin mereka bisa mengklaim bahwa dirinya adalah Al-Mahdi, atau apalagi pada zaman sekarang ini. Atau baru lahir lalu kemudian mengklaim. Hatta law sama ahaduhum ibnahu bil Mahdi. Sehingga kelompok Syiah itu mereka menamakan salah satu di antara putra-putra mereka dengan nama Imam Mahdi, dengan tujuan fahuwa tayammunan wa tabarrukan di sahibiz zaman. Sebagaimana yang mereka lakukan itu adalah mengambil kebaikan dan keberkahan dari Imam Sahibiz Zaman, Imam Mahdi alaihi salam. Kama yusamma ahaduna ibnahu Muhammadan wa Aliyan, sebagaimana juga kita namakan salah satu putra kita dengan nama Muhammad ataupun Ali, untuk mengambil kebaikan keberkahan daripada nama Nabi Muhammad dan Imam Ali. Wali anna zuhurul Mahdi indahum huwa fi haddi dzatihi mu'jizatun. Karena kemunculan Imam Mahdi menurut Syiah itu adalah pada batasan yang bersifat mukjizat. Bahwa kemunculan Imam Mahdi menurut Syiah itu adalah suatu mukjizat. Kenapa? Li'annahu wulida mundu 12 qarnan wa taghayyaba. Karena beliau Imam Mahdi sudah dilahirkan semenjak 12 abad yang lalu kemudian beliau dighaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian penjelasan Dr. Tijani dalam kitab tersebut, yaitu dalam kitab Li'akuna Ma'asadikin. Alasan kedua kenapa beliau condong kepada tafsiran dua hadis tersebut yang bersifat khusus, yaitu hadis yang berbunyi ulama'u ummati afdalu min anbiya'i bani Israel, dan al-ulama'u warathatul anbiya. Itu alasan kedua yang beliau sampaikan dalam kitabnya. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.